Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas tentang keberhasilan eh, timnas U23 untuk apa ya, datang ke Qatar tahun depan menyusul timnas senior, dan ini sekaligus jadi sejarah bagi negara kita bahwa ada pelatih, ya pelatih asing, pelatih yang mampu untuk membawa tiga level usia timnas yang berbeda menuju ke Piala Asia, U20 atau U19, U23 dan senior. Yang dimana U20 kemarin bulan Maret udah main, sayangnya kita gagal di fase grup hanya karena kalah agregat atau selisih gol dari Irak. Tapi poinnya sama-sama 4, dan ironisnya adalah Uzbekistan dan Irak yang segrup sama kita di Piala Asia U20 kemarin itu menjadi juara. Uzbekistan yang kebetulan tuan rumah jadi juara, dan Irak jadi runner up. Gue pas ngeliat itu bener-bener ironis, karena mungkin kalau secara intermezzo, kalau seandainya Indo yang lolos, mungkin Indo yang bisa jadi runner up kan gitu. Dan timnas senior dan timnas U23 malam ini itu menyusul timnas U20 yang lolos ke Piala Asia. Dan nanti mainnya itu sama-sama di Qatar, beda waktunya aja. Senior duluan itu bulan Januari 10 Januari sampai bentar, gue lupa, 12 Januari sampai 10 Februari kalau nggak salah. Itu yang timnas senior. Kalau yang timnas U23 nanti, tadi gue baru baca, kalau nggak salah 15 April sampai tanggal 3 Mei. Gue bener-bener happy banget karena ini sekaligus jadi sejarah juga buat timnas U23, pertama kali lolos ke putaran final Piala Asia. Setelah sebelumnya kita selalu gagal, hanya selalu hampir, tapi sekarang kita beneran lolos. Dan kali ini gue bener-bener mau memuji Coach Sintayong sehabis-habisnya, bener-bener gue mau muji. Dan ini tentunya akan bikin yang anti Sintayong atau hater Sintayong ini pada panas ya. Yang lokal pret itu. Jadi berkat keberanian Sintayong juga untuk memotong generasi, memanggil para pemain muda ke timnas senior. Ini juga menjadi buah buat para pemain muda ketika mereka berlaga di kompetisi di mana mereka seharusnya berada, mereka udah punya bekal, mereka udah punya pengalaman, karena mereka udah pernah menghadapi para pemain yang levelnya di atas mereka. Jadi tentu pengalaman itu akan semakin membuat mereka unggul dibanding lawan-lawan mereka yang mungkin belum pernah bermain di level senior gitu. Dan juga apa ya, maksud gue, uh, Sintayong ini benar-benar peduli dengan negara kita. Bahkan dia bukan orang Indonesia loh, dia tuh orang Korea Selatan. Dia pernah ditawari oleh, kalau nggak salah, klub China ya, klub klub Tiongkok, dan tentunya gajinya pun jauh di atas gaji dia sebagai pelatih timnas. Tapi dia menolak karena dia ingin memajukan sepak bola di negara ini. Dan ironisnya masih ada aja orang yang gak suka. Masih ada orang yang berharap dia out hanya gara-gara dia belum pernah memberikan trofi untuk timnas. Ya itu benar. Sintayong sampai saat ini 0 trofi. Gue mengakui fakta itu, kan itu fakta. Itu ya kenyataan yang terjadi. Tapi sepak bola itu bukan cuma sekedar trofi, bos. Contoh contoh nyatanya, lu lihat Singapura. 4 kali juara AFF tapi nggak pernah main di Piala Asia. Itu juga fakta. Apakah kita mau seperti Singapura? Kita di lemari punya 4 piala AFF nih, piala kaleng, piala kosong yang bahkan nggak masuk kalender FIFA. Ya bisa dibilang piala Tarkam tuh bahkan, karena nggak masuk kalender FIFA kan. Sama aja kayak piala-piala Tarkam gitu. Tapi kita nggak pernah main di Piala Asia. Ingat, lolos ke Piala Asia itu jauh, jauh, jauh lebih penting daripada kita juara Piala AFF. Karena ini berkaitan dengan kans kita atau kesempatan kita untuk tampil di Piala Dunia. Kalau kita bisa tampil di Piala Asia, pintu untuk menuju ke Piala Dunia lebih terbuka.
daripada kita menjadi juara Piala AFF doang gitu loh. Dan kalau untuk yang U23, apabila nanti kalau ini kita mengaminkan ya, kalau kita bisa lolos ke semifinal, bahkan kita anggap kita kalah di semifinal, tapi kita bisa menjadi juara 3 nanti. Itu kita akan otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Karena yang saya ingat gue, 3 tim yang juara 1, 2, dan 3 di Piala Asia U23 nanti itu akan menjadi atau mewakili timnas Asia di Olimpiade Paris. Nah, dan untuk yang senior itu akan menjadi jalan seperti yang tadi gue bilang, akan menjadi jalan untuk kita ke pintu Piala Dunia itu akan lebih dekat. Memang jalannya pasti akan sangat terjal. Gak ada yang bilang gampang. Gua pun gak pernah bilang gampang. Kita pasti akan harus menghadapi lawan-lawan yang levelnya di atas kita, gitu loh. Cuman intinya kan apabila kita bisa menginjakan kaki di Piala Asia, itu mata kita lebih bisa melihat ke depan. Lebih bisa melihat, oh Piala Dunia udah mulai deket nih. Kalau lu juara Piala AFF, itu sama aja lu kayak juara Piala antar kampung doang. Tapi lu, ibaratnya lu tuh hanya jagoan kandang. Tapi lu nggak pernah keluar dari zona nyaman lu. Kalau kayak klub, ibaratnya tuh lu nggak peduli sama Piala Liga Champions Asia, tapi lu hanya peduli sama Piala Piala Menpora atau Piala Presiden. Kan gitu ibaratnya. Pokoknya intinya gue bahagia banget Sintayong bisa mencetak sejarah di negara ini, di negara yang bukan negara dia, membawa 3 kategori kelompok umur timnas ya, U20, U23, dan senior. Dan ada kebijakan dia yang juga gue pengen puji, yaitu dia berani untuk memanggil pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan. Ya contohnya ya seperti Elkan Bagot, Ivar Jenner, terus juga Rafael Strijk. Itu 3 contoh pemain keturunan yang terbukti faktanya mampu meningkatkan performa dari timnas gitu loh. Dari dua match lawan China Taipei dan Turkmenistan, bahkan kalau untuk Elkan Bagot dari match-match sebelumnya itu memang udah terbukti dia sangat layak untuk membela timnas Garuda gitu loh. Dan gue sering banget baca yang anti yang anti pemain keturunan nih, yang gak suka, yang pengen hanya fokus di pemain bener-bener yang lokal. Ya tolong tahu diri dikit lah ya, karena kita lihat fakta aja. Apakah dengan kita pakai pemain full lokal nih, itu bisa membawa Indonesia lebih berprestasi? Nggak usah di Asia dulu deh, di AFF dulu. Emang kita pernah juara? Kan faktanya enggak, gitu loh. Itu realitanya, sekali lagi. Jadi, gua harap yang anti pemain keturunan ini ya tahu diri dikit lah. Sadar diri bahwa memang kita butuh pemain keturunan. Mereka yang tentunya lebih berpengalaman, mempunyai skill lebih dibanding mayoritas pemain-pemain asli lokal kita. Pemain asli lokal kita tuh enggak semuanya jelek kok. Contoh nyatanya Marcelino, dia bener-bener luar biasa. Itu, tapi ada pula pemain lokal kita yang ya bisa dibilang star syndrome ya. Dia udah zona nyaman, nggak mau pergi ke luar negeri, padahal ada klub yang nawar. Terus juga pola makan nggak dijaga, dan terutama attitude yang nggak dijaga, dan akhirnya karirnya hancur. Gitu loh. Jadi, gue berharap yang anti pemain keturunan ini mulai bisa berpikir jernih bahwa memang kita itu butuh pemain keturunan, karena sudah terbukti dengan pemain lokal full kita nggak bisa berbicara banyak di kancah dunia gitu. Mulai dari Asia aja fakta kita nggak bisa berbicara banyak gitu loh. Kecuali kita kayak Jepang yang tiap 4 tahun sekali ikut Piala Dunia misalnya. Kalau kita dengan full pemain lokal bisa seperti itu, lu protes wajar, karena ya buat apa pakai pemain keturunan, orang pemain full lokal juga bisa kok, kan gitu. Tapi kan faktanya kan enggak. Kalau lu ngomong gitu ya
bisa di-counter. Emang dengan full pakai pemain lokal kita bisa seberhasil ini? Hampir nggak mungkin kan, gitu loh. Ya itu tadi sedikit curhatan gue aja mengenai orang-orang yang nggak suka dengan coach STY ini. Dan gue sih salah satu orang yang sangat mendukung coach STY. Kalau bisa ibarat kata nih, kontrak sampai 30 tahun ke depan dah, sumpah. Karena uh, sudah terbukti, walaupun kita masih 0 trofi, tapi banyak sekali perubahan-perubahan yang tentunya perubahan-perubahan yang positif ya, yang terjadi di tubuh timnas. Seperti para pemain fisiknya jadi lebih kuat, lebih berani duel, fighting spiritnya jadi lebih ada. Permainan di lapangan pun jauh lebih rapi. Kayak seperti tadi yang lawan Turkmenistan, beberapa kali para pemain timnas tuh mainnya kayak Barca, main tiki taka dan itu rapi banget. Gue jarang banget bisa ngeliat timnas main operan pendek seperti itu tuh, hampir nggak pernah gue. Karena seperti yang kita tahu di Liga 1 kan kebanyakan direct football lah, long ball, operan panjang, langsung buang ke depan gitu kan. Jarang banget bisa main one two pass seperti itu gitu loh. Dan gue sekalian mau langsung ke jalannya match ya. Di babak pertama itu 10 menit pertama itu mainnya tarkam. Gue kayak berasa nonton Liga 1. Dua-duanya ya, baik dari Indonesia maupun Turkmenistan. Bahkan di 20 menit pertama atau 25 menit pertama bisa dibilang Turkmenistan ini menguasai jalannya match. Walaupun memang Turkmenistan nggak bisa menyerang ke depan. Turkmenistan hanya dapat satu peluang loh yang gue lihat. Itu pun karena blunder fatal Elkan Bagot yang ngoper ternyata dapat pemain Turkmenistan. Untungnya pas di shoot pas kiper. Emang pas ke tangannya Hernando. Jadi menurut gue sih nggak terlalu berbahaya. Tapi setelah itu apa? Turkmenistan cuma bisa menguasai bola, tapi sampai ke setengah setengah lapangan mereka nggak efektif. Ketahan dengan back-back kita, dengan Rio Fahmi, dengan terutama Bagot ya. Walaupun sempat bikin satu blunder fatal, tapi gue tadi ngelihat dia beberapa kali melakukan save penting, melakukan intercept penting, bener-bener, dan dia membantu jalannya penyerangan juga. Kadang-kadang dia sampai ke area lini tengah lapangan, dia oper panjangan gitu. Dan juga setelah itu timnas itu mulai untuk menyerang, dan terbukti penyerangan timnas sangat efektif. Sampai akhirnya Ivar Jenner ya, itu bikin gol di menit ke-40. Dia kuasai bola, dia dapat ruang tembak. Dia tuh jenius ya, dia tuh pinter banget. Dia bisa ngeliat ruang tembak. Dia tahu, wah gue ada ruang tembak, dia shoot langsung, bola deflect kena kepalanya back Turkmenistan, bolanya berubah arah. Kipernya udah mati langkah, gol. Dan itu golnya bagus. Pas dia kuasain bola, sebenarnya gue jujur pas dia kuasain bola gue bilang jangan di shoot dulu. Tapi setelah gue lihat tayangan replay, oh iya bener, ternyata emang ada ruang tembak dan keputusan dia terbukti benar dengan adanya gol itu. Nah, setelah itu halftime kan. Di babak kedua itu timnas bermain lebih rapi. Lebih rapi dalam artian permainannya udah nggak tarkam, lebih terstruktur, lebih berani megang bola, dan juga serangannya itu bervariasi, bisa lewat tengah, bisa lewat sayap ya. Itu walaupun di match ini gue lihat Marcelino tuh agak ketutup pergerakannya karena hampir terkunci. Dan di match ini kan Sintayong juga mengadakan mengubah atau mengganti dua pemain ya. Yang pertama itu si Komang menggantikan Witan, dan yang kedua si Hoki Caraka itu ngegantiin Sananta. Walaupun pada akhirnya Komang Hoki Caraka diganti oleh Witan. Karena mungkin coach Sintayong itu ngelihat lini tengah tuh kayaknya udah mulai goyah, akhirnya diganti dan sempat bermain tanpa striker gitu loh. Itu yang gue lihat. Sorry kalau gue salah.
Tapi akhirnya dilihat ini kurang efektif. Akhirnya dimasukin lah Sananta, diganti Marcelino yang emang pergerakannya tuh agak ketutup gitu. Dan akhirnya dengan masuk ke Sananta memang agak meningkatkan kreativitas di lini depan, tapi kadang-kadang pergerakannya tuh masih suka kebaca sama back lawan, sama pemain-pemain Turkmenistan masih sering ke kunci atau deadlock gitu. Sampai akhirnya di menit injury time, di menit ke 93 apa 94 tadi, pokoknya di menit-menit di detik terakhir sebelum match berakhir, akhirnya Garuda menambah keunggulan melalui golnya Pratama Arhan. Ini si Pratama Arhan juga di match ini mainnya bagus, dan dia sebenarnya di babak pertama sempat bikin assist ya ke Hoki Caraka kalau nggak salah, tapi dianggap offside. Padahal tuh jelas-jelas banget itu onside. Bahkan itu tanpa replay, harusnya udah ketahuan itu dia masih di belakang garis lini pertahanannya Turkmenistan loh. Itu jelas banget itu sebenarnya onside dan itu kagak offside gitu. Tapi ibaratnya Arhan ini gagal ngasih assist, tapi dia dapat gol dan dia akhirnya tadi itu momen yang sweet juga ya. Emang agak bucin lah kalau kata anak zaman sekarang ya. Dia nunjukin tulisan di baju dalemannya itu ada nama istrinya. Ya, namanya juga pengantin baru. Tapi intinya di sini adalah timnas memang sangat layak lolos. Seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, timnas berhasil sapu bersih kemenangan dan clean sheet. Ini penting karena ini menandakan bahwa lini pertahanan kita memang belum sempurna. Belum sempurna, kadang-kadang masih suka kecolongan, tapi ini udah menjadi bukti bahwa lini pertahanan kita tuh udah lebih kuat daripada sebelumnya. Dan gue harap pertahankan. Bahkan kalau bisa jangan cuma pertahankan, tingkatkan. Karena nanti kita di Piala Asia nanti akan ketemu lawan-lawan yang jauh lebih berat daripada Turkmenistan dan Chinese Taipei tentunya. Baik yang senior maupun yang U23. Kalau yang senior kan udah jelas tuh bakal ketemu Jepang yang ngalahin Jerman kemarin 1-4, bakal ketemu bestie kita Vietnam yang sering banget ketemu di AFF, dan bakal ketemu Irak juga. Kalau di yang U23 gue belum tahu karena kan emang drawingnya belum dimulai ya. Ya, gue rasa segitu dulu aja. Yang pasti gue happy banget. Gue nggak sabar tahun depan itu dalam 5 bulan ya, dari Januari sampai bulan Mei itu gue akan full, tentunya diselingi sama bulan Maret ya, gue akan full menonton match timnas di Piala Asia. Januari ke Februari senior, yang April ke Mei itu timnas U23. Nah, gue harap performa yang timnas senior dan U23 ini bisa jauh lebih baik daripada yang U20 kemarin. Walaupun yang U20 kemarin juga nggak buruk, karena kita poinnya sama kok dengan Irak. Hanya karena kalah selisih gol aja. Itu kalau kita nggak kalah selisih gol, mungkin bisa jadi kita yang lolos. Intermezzonya adalah bisa jadi kita yang jadi runner up kan. Karena faktanya yang juara 1 dan 2-nya itu yang segrup sama Indonesia, tuan rumah Uzbekistan dan Irak gitu loh. Nah, makanya gue berharap semoga yang di timnas senior ini dan U23 ini syukur-syukur insya Allah bisa menembus ke fase gugur. Tapi amit-amit kalaupun kita gagal di fase grup, seenggaknya kalau bisa jangan bener-bener juru kunci atau posisi terakhir dan ada poin gitu loh. Tapi tentunya kita berharap yang terbaik ya, walaupun kita juga harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang paling buruk gitu loh. Oke, segitu dulu aja. Nanti hari Jumat atau Sabtu atau Minggu gue akan lanjut ngebahas Liga ya. Liga yang paling kita cintai ini. Setelah mungkin 2 minggu lebih gue nggak bahas Liga, gue akan mulai bahas Liga lagi. Tapi gue sangat menanti-nanti untuk bahas timnas, terutama timnas senior. Nanti kan kalau nggak salah timnas senior kan bulan Oktober ya. Itu bakal ada kualifikasi Piala Dunia yang buat tahun 2026 kan. Yang akan diselenggarakan di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Oh iya, nanti juga yang U23 kan bakal ke China kan untuk ikut Asian Games. Walaupun yang gue denger beda pelatih. Bukan Sintayong, tapi akan dipandu oleh
Indra Syafri. Ya pokoknya gue siapapun pelatihnya, yang penting asal dia bisa bawa timnas ke jalan yang lebih baik, bisa bawa timnas meraih hasil yang maksimal, kalau bisa syukur-syukur juara, ya gue akan dukung. Oke, bye.